Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renoliani dengan NPM 203-402-002 akan mempresentasikan PKM saya yang berjudul Telemedicine sebagai pelayanan pasien jarak jauh berbasis IoT dengan aplikasi Halodoc. Kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Pelayanan kesehatan juga merupakan salah satu masalah terpenting dalam kehidupan manusia. Teknologi informasi dalam layanan kesehatan merupakan alat yang dapat meningkatkan kualitas dan keamanan pasien, serta memungkinkan untuk sistem kesehatan modern yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan perawatan kesehatan profesional. Adanya pandemi COVID menyebabkan pelayanan kesehatan secara langsung terhambat. Adanya pandemi ini berimbas pada terbatasnya interaksi antara manusia, termasuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang belum siap untuk menghadapi COVID ini menyebabkan peningkatan kasus yang terus terjadi di Indonesia. Selain itu, adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan pencegahan penularan COVID dengan menerapkan sistem social distancing bagi masyarakat membuat pelayanan kesehatan menurun. Telemedicine adalah salah satu cara atau strategi pencegahan penyebaran COVID di banyak negara, termasuk Indonesia, karena telemedicine merupakan penyedia perawatan kesehatan oleh dokter dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan pemberian perawatan jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, layanan telemedicine dilakukan secara real-time atau memerlukan kehadiran kedua belah pihak di waktu yang sama. Selain itu, layanan telemedicine ini memerlukan media penghubung yang menjadi perantara antara pasien dengan dokter seperti internet dan perangkat keras, seperti komputer atau laptop atau HP. Adanya aplikasi Halodoc sebagai salah satu layanan dari telemedicine yang digunakan untuk memudahkan proses pemeriksaan pasien, khususnya pasien jarak jauh. Selanjutnya, selain itu ada smartwatch health device, itu salah satu cara untuk mengintegrasikan ide dari komputasi dan kecerdasan buatan yang dapat diterapkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengumpulkan sejumlah data dari sensor, misalnya data suhu tubuh, detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan dalam oksigen dalam tubuh, dan lain-lain yang dapat ditanamkan dalam satu device khusus berbasis IoT. Telemedicine adalah layanan kesehatan berbasis teknologi yang memungkinkan para penggunanya berkonsultasi dengan dokter tanpa bertatap muka atau secara jarak jauh dalam memberikan konsultasi kepada pasien. Dokter menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk bertukar informasi yang valid untuk menegakkan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit yang dapat diberikan melalui chat, telepon, atau video call. Selanjutnya adalah pemantauan pasien jarak jauh adalah teknologi yang memungkinkan pemantauan terhadap pasien jarak jauh dengan perjanjian konsultasi rutin untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan individu menjalani perawatan di luar pengaturan perawatan klinis konvensional. Lalu selanjutnya ada Internet of Health Things. Itu sekumpulan perangkat dan aplikasi perawatan kesehatan yang terhubung ke sistem teknologi informasi perawatan kesehatan menggunakan jaringan digital online. IoT dengan Connected Healthcare System dapat memonitor kesehatan pasien secara real-time tanpa harus melakukan kontak fisik. Sistem yang digunakan untuk manajemen dan pengiriman perawatan kesehatan dengan menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh. Selanjutnya ada smartwatch health device yang diterapkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengumpulkan sejumlah data dari sensor, misalnya data suhu tubuh, detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan, dan lain-lain yang ditanamkan dalam satu device khusus berbasis IoT. Data yang didapatkan dari sensor tersebut
akan digunakan untuk memantau, memprediksi, dan memperbaiki kondisi fisik dan mental pasien. Pada saat ini, smartwatch health device ini yang sederhana dapat dipakai sebagai pelacak kebugaran dan memonitor aktivitas yang sudah dapat mendapatkan daya tarik dari masyarakat. Namun, device ini hanya dapat digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Selain itu, ada beberapa sensor yang terdapat dalam smartwatch health device ini, diantaranya akselerometer, yaitu sensor detak jantung untuk mendeteksi gerakan, arah tubuh seperti jumlah langkah, jarak tempuh. Lalu ada sensor oximeter yang digunakan untuk mengukur kadar oksigen dalam darah atau saturasi oksigen dalam darah. Lalu ada heart rate untuk mengukur detak jantung dan sensor-sensor lainnya yang terdapat pada smartwatch health device ini. Selanjutnya ada Firebase, yaitu salah satu layanan penyedia layanan dari MBAS. Lalu ada Halodoc sebagai salah satu dari penyedia layanan kesehatan telemedicine yang menciptakan cara yang mudah untuk memberikan masukan di bidang kesehatan online. Tujuan utama yang menjadi motif para pasien menggunakan aplikasi ini adalah karena keinginan dan dorongan untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Perlunya rasa aman yang dapat dipastikan dengan diagnosis dokter menjadi jaminan tersendiri bagi para pasien bahwa mereka sehat. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dan dokter dapat memberikan konsultasi serta perawatan pada pasien tanpa bertatap muka secara langsung. Selanjutnya ada desain konsep. Di sini hardware dipakai pengguna, lalu sensor untuk mengumpulkan data pengguna, lalu pengguna memakai smartwatch, pengguna melakukan aktivitas, sebelum itu internet opting nyambung ke aktivitas pengguna, yaitu pengguna memakai smartwatch dan pengguna melakukan aktivitas, kemudian dari aktivitas tersebut diperoleh data dari sensor, yaitu data-data yang diterima akan dikirimkan ke Firebase. Penerimaan data oleh Firebase adalah adanya setiap adanya perubahan kadar oksigen, suhu tubuh, gerak pada pasien, detak jantung pasien, dan lain-lain. Dan kemudian data dari Firebase tersebut diharapkan dapat terhubung dan terbaca pada aplikasi Halodoc, di mana aplikasi tersebut akan memberikan feedback berupa rujukan kesehatan dan resep obat, sehingga pasien dapat melakukan aktivitas atau tindakan lanjut dari hasil yang diperoleh. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.